bahwa ekoenzim itu adalah cairan yang dihasilkan dari fermentasi limbah rumah tangga yang difermentasi selama lebih kurang 3 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Unhas TV yang budiman, alhamdulillah senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam acara Unhas Green, Unhas Hijau, Unhas Lestari. Acara ini diadakan bekerja sama Unhas TV dengan Mongebay Media, sebuah media lingkungan yang selalu memperhatikan perkembangan lingkungan di sekitar kita. Saya, Rizal Idrus, menjadi host kali ini. Dan kita sangat berbahagia. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang akan mengajak kita berbincang tentang sebuah upaya melindungi lingkungan dengan langkah-langkah sederhana namun terbukti efektif. Sebagaimana kita tahu bahwa krisis lingkungan hari ini bukan hanya masalah teknis, persoalan sampah, polusi, dan pemanasan global, tapi juga merupakan refleksi dari krisis relasi kita, manusia, dengan alam. Kerusakan lingkungan memperlihatkan betapa timpangnya keseimbangan ekosistem akibat pola hidup kita. Pola hidup yang modern, konsumtif, serba instan, dan terputus dari kesadaran ekologis. Nah, tamu kita kali ini itu akan menghadirkan sebuah perspektif yang baru. Meskipun memang sudah dilakukan untuk beberapa waktu, namanya ekoenzim. Nah, apa itu ekoenzim? Itulah yang akan kita bicarakan pagi ini. Karena ternyata gerakan ekoenzim itu hadir sebagai respon dari akar rumput yang merupakan sebuah aktivitas sederhana namun revolusioner. Ekoenzim kalau dilihat bendanya adalah cairan hasil fermentasi limbah organik. Limbah, sisa makanan, sayur, kulit buah, gula, dan air. Meski terlihat sepele, namun praktek ini ternyata menyimpan nilai-nilai kultural, nilai spiritual, dan nilai ekologis yang cukup dalam. Nah, di Kota Makassar, gerakan ekoenzim ini ternyata berkembang pesat di berbagai sektor, terutama pada komunitas akar rumput. Komunitas sekolah, komunitas siswa, warga, rumah ibadah, hingga di kantor-kantor pemerintah. Ini bukan hanya sebuah gerakan lingkungan, melainkan kebangkitan gotong royong ekologis. Berbahagia sekali, pagi ini kita menerima kedatangan seorang penggiat ekoenzim di Kota Makassar, yang sudah cukup dikenal di kalangan lingkungan pegiat ekoenzim melalui komunitas yang bernama Manggala Tanpa Sekat atau MTS. Beliau adalah Bapak Mashud Azikin yang sudah hadir di studio bersama kita. Pak Mashud, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, baik Pak Dokter. Kita akan berbicara lebih jauh tentang bagaimana aktivitas ekoenzim ini. Mungkin kita tanya dulu, Pak Mashud, ekoenzim ini apa sih? Dan kira-kira mengapa orang tertarik untuk terlibat menghasilkan ekoenzim? Ya, jadi seperti tadi dalam pengantar tadi,
bahwa ekoenzim itu adalah cairan yang dihasilkan dari fermentasi limbah rumah tangga, yaitu limbah-limbah kulit-kulit buah dan sayuran yang difermentasi selama lebih kurang 3 bulan. Jadi limbah itu difermentasi dalam suatu wadah, biasanya digunakan botol-botol aqua atau ember-ember cat, itu difermentasi dengan menggunakan bahan organik berupa limbah-limbah kulit-kulit buah, gula dan air yang difermentasi selama lebih kurang 3 bulan. Ketertarikan kami terhadap ekoenzim ini adalah pada saat terjadi COVID. COVID itu kan semua kegiatan itu terhenti di situ. Jadi lebih banyak di rumah ya, lebih banyak di rumah. Jadi buka browsing-browsing di internet. Kebetulan kami juga domisili di Manggala, dekat-dekat TPA, yang setiap hari mencium bau sampah. Bahkan kemarin itu agak lucu sebenarnya, karena cara kami mengetes bahwa kami nih kena COVID atau tidak dengan kan salah satu faktor penciuman itu hilang. Jadi kalau masih sudah muncul lagi tuh bau sampah, berarti masih normal, masih sehat. Jadi itulah yang memotivasi sehingga kok ini sampah semakin hari semakin kelihatan, makin tercium, sehingga kita memanfaatkan waktu yang banyak, lowong waktu itu untuk jalan ke TPA. Kemudian diskusi-diskusi dengan beberapa teman, ternyata sudah ada produk ekoenzim yang katanya spektakuler, cairan sejuta manfaat kata. Ini kalau di Indonesia itu ada 2 mazhab. Kalau saya katakan mazhab ekoenzim, yaitu ekoenzim Nusantara dan ekoenzim Indonesia. Ekoenzim Indonesia atau Nusantara ini pada dasarnya mereka memang berasal dari satu guru, yaitu Dr. Rosukan di ini. Hanya seiring dengan perkembangan ekoenzim Nusantara ini, padahal sebenarnya secara manajemen sama aja, hanya memang ekoenzim Nusantara itu tidak menggunakan gula pasir sebagai gulanya. Kalau Indonesia dia gunakan gula pasir, itu aja bedanya. Gula pasir sebagai katalisator ya? Gula pasir sebagai makanan untuk bakteri. Bakteri itu. Jadi ada 3 bahan untuk membuat ekoenzim, yaitu bahan organik, gula dan air. Oleh Dr. Rosukan ini dia sudah punya rumus, sudah punya resep perbandingan yang tidak bisa kurang, tidak bisa lebih. Jadi keberhasilan kita membuat ekoenzim itu sangat tergantung dari perbandingan yang tepat, presisi betul. Gulanya, bahan organiknya dengan airnya. Kemudian kalau bahan organik itu bisa dari semua jenis buah dan sayuran, hanya memang ada semacam syarat-syarat yang dia kemukakan di dalam biasa edukasinya kepada kami, yaitu satu itu yang tidak bisa digunakan sebagai bahan organik adalah yang keras, seperti kayak kelapa, kulit kelapa itu tidak bisa. Kulit durian, karena itu kan tidak bisa terurai cepat. Harus seperti kulit pisang. Ya, yang bisa itu yang kayak kulit pisang, nanas, semua jenis, tapi yang keras tidak bisa. Kemudian yang kedua juga yang bergetah ekstrim, misalnya kayak kulit nangka. Kalau kulit pepaya itu kan ada juga getahnya, tetapi tidak ekstrim. Kalau dicuci dia hilang. Kalau kulit nangka kan biar dicuci itu getahnya masih paling tinggal, itu tidak bisa. Kemudian yang berlemak seperti buah alpukat itu tidak bisa, tapi kulitnya bisa.
Justru di kulit itu banyak enzim. Kemudian yang terakhir yang beraroma menyengat, misalnya durian, nangka, itu tidak bisa. Itu bukan karena tidak ada enzim, tetapi lebih pada tidak semua orang senang dengan aroma itu. Karena kan salah satu dari kegunaan ekoenzim itu dipakai untuk pembersih lantai. Pembersih kamar mandi. Bagaimana kalau misalnya dia pakai untuk mengepel, pengganti bahan-bahan pembersih itu, kalau malah dia bau durian. Orang bule kan tidak terlalu senang dengan bau-bau seperti itu. Kemudian bahan kedua yaitu gula. Gula ini itu tadi yang seperti tadi. Kalau kami sebagai kita combine aja, jadi kami semua pakai gula pasir, gula aren, molase, kebanyakan molase kami pakai untuk membuat ekoenzim karena murah dan gampang didapatkan karena itu kan limbah pabrik gula. Jadi ongkos produksi kalau menggunakan molase dan menggunakan gula seperti gula merah apa semua itu lebih efisien, lebih efektif molase. Hanya untuk produk-produk tertentu memang kita harus memakai gula merah atau gula pasir karena kalau produk-produk kayak sabun, produk-produk turunan itu tentu ada hal-hal yang juga harus kita ikuti, ikuti syaratnya. Kemudian air yang dipakai itu air bening, semua jenis air yang bening, jadi air sungai, air sumur, air yang bekas buangan AC itu bagus. Jadi kita sudah tidak usah lagi buang air AC-nya. Ditampung aja kalau misalnya ini lebih bagus. Pertanyaannya sekarang, kalau air ledeng bisa nggak? Bisa, hanya butuh perlakuan. Dia harus direndam, diendapkan selama semalam supaya klornya itu mengendap. Karena kalau ada klornya kan dia membunuh mikroorganisme yang kita akan pakai dalam proses pembuatan ekoenzim. Mungkin itu singkatnya. Jadi memang harus bahan-bahan tanaman ya? Iya, tanaman. Kalau misalnya sisa makanan, nasinya boleh, sayurnya boleh, tapi kalau ada potongan daging di situ enggak boleh ya? Ini di sini spesifik limbah buah. Jadi kulit-kulitnya. Jadi kalau sisa makanan mungkin lebih banyak kita pakai untuk komposter aja, untuk kompos. Composting. Ya. Oh begitu. Jadi itu saya kira beda utama antara ekoenzim sama composting. Karena kalau composting semua jenis sisa makanan ya, dan semua bahan organik. Tapi kalau kayak nasi gitu sudah tercampur sayur masih bisa ya? Enggak, harus dipisahkan. Karena karena kan yang kita harapkan di sini adalah enzim yang berasal dari kulit-kulit buah dan sayur. Jadi memang kami berdua dan teman-teman di Manggala Tanpa Sekat itu sekarang pada saat sekarang itu sudah mampu membuat ekoenzim, tetapi yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan mereka dalam memilih bahan. Karena kalau bahan untuk membuat satu produk turunan tertentu kan dia tergantung dari bahannya. Kalau misalnya mau membuat bahan untuk pupuk tanaman, tentu dia harus sesuaikan juga dengan kebutuhannya. Gitu. Apakah ada semacam kualitas? Misalnya ada ekoenzim yang berkualitas, ada ekoenzim yang mungkin karena kurang bagus percampurannya dianggap sebagai ekoenzim yang tidak berkualitas. Ada kayak begitu juga? Ya, ada. Jadi mutu ekoenzim itu sangat ditentukan, satu parameternya untuk mengetes ekoenzim yang bagus itu dia menghasilkan cairan coklat atau kuning dengan aroma asam yang kuat. Salah satu parameternya juga kita mengukur pH-nya. Jadi pH-nya itu tidak boleh lebih dari 4. Jadi ekoenzim yang bagus itu antara pH 1 sampai 4. Jadi asamnya kuat ya? Kalau dia di atas 4 itu
mutunya dia sebagai ekoenzim itu rendah. Oh begitu. Gitu. Oke. Nah, apa saja kegunaan ekoenzim ini, Pak? Siapa tahu misalnya di rumah dibikin, lantas jadinya berember-ember, tidak bisa dimanfaatkan. Bisa nggak dibagi-bagi kepada tetangga, tapi tentu kita harus kasih tahu apa kira-kira manfaatnya. Ya. Bisa digunakan untuk apa saja, Pak? Jadi ya menarik di sini pertanyaan Bapak. Menariknya karena ekoenzim itu sudah dipercaya oleh warga komunitas itu sebagai cairan banyak manfaatnya. Jadi mulai dari sebagai penyubur tanah, penghilang bau, apalagi sebagai bahan pembersih, bahkan untuk dipakai sebagai obat untuk menghilangkan gatal-gatal. Yang menarik lagi, yang agak unik dan lucu itu biasa kalau teman-teman ada sakit gigi, gusi gitu, dia cukup kumur, hilang. Jadi bisa sebagai disinfektan juga. Disinfektan. Jadi waktu kami ditanya kenapa bisa begitu, saya mungkin karena bahannya, karena kan kayak sekarang itu kami selalu menyarankan untuk teman-teman yang membuat ekoenzim itu kulit nanasi itu jangan sampai tidak ada. Karena kulit nanasi itu kan dia banyak mengandung enzim bromelain. Enzim bromelain ini kan diketahui bahwa dia sebagai antiinflamasi. Dan kita juga biasa, mungkin juga secara ini kan kita biasa cocokologi, tapi dicari juga teori-teorinya. Iya ternyata dia bisa menerangkan itu, misalnya kayak bagaimana bisa dia bisa menggemburkan tanah. Ternyata memang dia punya sifat-sifat seperti itu. Kita lihat dulu orang-orang tua kita kan biasa kok masak daging apa yang agak-agak keras, itu dia pakai nanas. Itu keterhubungannya di situ. Jadi memang teman-teman di kampus bisa juga bantu untuk mencari literatur untuk menjelaskan manfaat-manfaat dari bahan-bahan ekoenzim itu. Iya, ini menarik sekali para pemirsa, keterangan dari Pak Masud. Kita akan lanjut, kita jedah dulu untuk sementara dan kita akan lanjut membahas lebih jauh tentang bagaimana kita bisa menggunakan koenzim ini dengan baik.
Pemirsa Unhas TV yang budiman, kita lanjut lagi pembahasan kita hari ini tentang ekoenzim atau juga biasa disebut ekoenzim. Nah, ini sebuah produk yang sebagian orang mengatakan sebagai sebuah lambang peradaban ekologi yang baru, peradaban yang sadar akan lingkungan. Dan sejak tadi kita sudah berdiskusi dengan Pak Mashud, salah seorang aktivis, penggiat, produsen ekoenzim, dan bersama dengan komunitasnya yang disebut sebagai Manggala Tanpa Sekat. Kita lanjutkan pembicaraan dengan Pak Mashud, dan di sini sudah ada dihadirkan juga produk dari komunitas Manggala Tanpa Sekat, yaitu enzim yang bagaimana nih Pak pemasarannya? Apakah dijual atau memang harus diproduksi sendiri, harus belajar sama Pak Mashud untuk memproduksinya? Karena saya dengar pemilik hak patennya itu melarang untuk dikomersilkan. Bagaimana itu Pak? Ya, jadi saya jelaskan dulu di sini. Jadi ekoenzim ini adalah produk yang dihasilkan oleh lembaga pertanian organik di Thailand yang pelopornya itu namanya Dr. Rosukan, Pon Papong. Nah, Dr. Rosukan ini sekarang dia sudah menjalani kehidupan biksu. Nah, jadi memang dia dedikasikan penelitiannya ini penemuannya ini untuk kemaslahatan manusia dan lingkungan. Jadi sekarang dari 30 jadi saya mau jelaskan di sini bahwa ekoenzim ini ternyata produk yang tidak mempunyai expire date. Jadi semakin lama semakin bagus. Jadi ekoenzim yang terlama yang ada sekarang itu 32 tahun, Pak. Jadi ekoenzim pertama dibuat oleh Dr. Rosukan itu 32 tahun. Dan beliau sudah menyerahkan patennya ini ke PBB untuk disebarkan ke seluruh umat manusia. Jadi secara etika kita tidak mau juga melanggar itu, sehingga saya sampaikan selalu ke komunitas jangan sampai ada istilah kita menjual ekoenzim itu, karena kita mau bahwa gerakan ini bisa lebih luas lagi, sehingga maksud daripada Dr. Rosukan melakukan penelitian ini untuk melestarikan alam, melestarikan bumi itu tercapai. Jadi kalau misalnya dipakai untuk sebagai pupuk tanaman dan untuk kebersihan udara, tanah dan air itu bisa, karena yang kami lakukan di komunitas itu setiap minggu itu kami melakukan penyiraman di kolam lindi TPA, TPA Tamangapa setiap minggu. Untuk hari-hari tertentu kalau diminta oleh pengelola TPA, kita lakukan penyiraman ke timbulan sampah. Untuk saat ini meluas lagi, kita melakukan di kanal-kanal dalam kota, kayak di Kanal Batua itu, dan signifikan. Airnya agak bersih, mulai juga kelihatan ada muncul ikan-ikan di situ. Jadi menjadi lebih jernih ya? Menjadi lebih jernih. Hanya memang harus lebih navigasinya itu harus lebih terhadap warga itu harus lebih intens, sehingga pengetahuan untuk membuat ekoenzim itu sama. Jadi mereka bisa dengan beranjak dari dapurnya, mereka bisa membuat ini. Jadi, tapi ini dimasukkan botol-botol gini, maksudnya gimana Pak? Untuk dibagi-bagi atau gimana? Oh begitu. Dibagi-bagi. Nah, kalau yang kami sekarang lakukan itu adalah membuat produk turunan, yaitu sabun cair ekoenzim. Dan itu terbukti terbukti efektif untuk menghilangkan bekas-bekas luka, semua itu. Produk turunannya bisa dijual? Bisa dijual. Jadi dijual. Yang tidak boleh dijual adalah ekoenzimnya. Jadi ekoenzim itu kita donasikan saja. Jadi biasa kalau misalnya teman-teman ada yang peduli, dia kasih untuk saya bantu untuk apa?
Saya bilang bantu aja untuk produksinya. Produksi termasuk kan ada hal-hal yang ada bahan yang harus dibeli. Nah, itu aja misalnya molase, gula merah. Nah, itu aja bantu. Kalau bahan organiknya kan bisa diambil di pasar. Jadi kami sudah di Pasar Terong Makassar ya, itu kita sudah mengedukasi penjual buah itu jangan dibuang, nanti ada yang ambil. Nanti kami datang ambil untuk produksi. Hanya memang sekarang yang kendala yang menjadi kendala sebenarnya di waktu, Pak. Karena kan ekoenzim itu tidak langsung hari itu dibuat, hari itu jadi. Dia butuh waktu yang lama. Jadi kita di sini butuh tempat untuk menyimpan sampai dia bisa digunakan. Berapa lama itu, Pak? 90 hari. Oh, 3 bulan ya? 3 bulan. Jadi itu di rumah saya, di tempat saya itu full itu satu ruangan menampung galon-galon ekoenzim. Nanti dipanen lagi, dibagi lagi ke komunitas. Kalau di kami kemarin itu lakukan aksi penyiraman di di Danau Bilik-Bilik di tempat lesehan itu. Sekarang mereka sudah pada buat sendiri. Jadi untuk penyiraman mereka sudah laksanakan. Karena mereka lihat manfaatnya. Dia lihat manfaatnya. Apalagi kan mereka banyak taruh bibit-bibit ikan nila. Di situ ya, bisa dia buat untuk bioplog penjernihan air. Bahkan untuk kalau penggemar ikan koi untuk membersihkan kolam itu dia pakai ekoenzim. Jadi banyak manfaat. Ikannya tidak perlu dikasih keluar ya? Tidak perlu. Langsung disiram. Dengan perbandingan tertentu. Airnya menjadi jernih. Airnya menjadi jernih. Luar biasa. Kalau di kolam lindi itu, alhamdulillah, setelah kita melakukan itu yang asola itu, yang tumbuhan-tumbuhan hijau itu sudah tumbuh di situ. Jadi indikasinya bahwa racun-racunnya itu sudah agak menurun. Yang dari air lindi sampah. Dulu hitam. Sekarang agak menurun. Hanya memang perlu ada intensitas penyiramannya itu lebih ditingkatkan. Kalau disiram ke tanaman jadi lebih subur. Lebih subur. Pernah dicoba ke padi enggak? Sudah di padi sudah. Padi sudah. Bagus. Hasilnya bagus. Bagus. Hanya memang perlu saya ada sampaikan ke teman-teman itu petani. Saya bilang kalau mau menanam sampaikan 3 bulan sebelumnya. 3 bulan sebelumnya. Jadi kita bisa menentukan bahan-bahan yang bisa digunakan untuk penyubur. Misalnya seperti nanas untuk menyuburkan, menggemburkan tanah. Kemudian kulit pisang itu untuk karena banyak kalsium di situ dia bisa lebih menyuburkan tanaman sesuai dengan buahnya apanya gitu. Saya sebagai pengamat lingkungan melihat ini sebagai sebuah cairan super. Ya, karena ternyata kegunaannya banyak dan bahkan bisa menjadi alternatif untuk pupuk. Kalau pupuk itu kan kebanyakan yang dipakai petani sekarang adalah pupuk kimia. Nah, ini di samping kompos, saya kira ini juga justru bisa menjadi jalan keluar untuk menyuburkan pertanian organik ya Pak ya? Nah, itu dia. Dan kita memang juga menyukseskan program pemerintah untuk ketahanan pangan. Jadi tetap dengan pendekatan organik, tidak pakai bahan kimia, tapi justru tanaman kita menjadi lebih subur. Ini luar biasa ini Pak. Jadi ada yang menarik. Jadi sekarang kami coba di komunitas itu kan, apalagi kan sekarang pemerintah kota Makassar, itu kan dia sekarang lakukan semacam program penggratisan iuran sampah bagi masyarakat miskin ekstrim. Jadi dalam diskusi teman-teman kemarin, saya bilang ini tidak bisa gratis, itu harus tidak berhenti di gratis. Betul. Jadi harus ada kebijakan-kebijakan turunan yang mengedukasi atau kalau Anda menavigasi itu agar mereka tidak sampai ke situ. Dia harus punya kewajiban untuk memilah sampahnya. Salah satunya kita membuat
produk-produk yang berguna seperti ekoenzim. Kita coba di komunitas membuat kompos. Dan ternyata kan yang menjadi masalah ketika membuat kompos itu bau yang dihasilkan dari sisa-sisa makanan itu. Nah, kita coba menyiram dengan ekoenzim itu dan baunya hilang. Ah, inilah yang memberikan motivasi bahwa dengan kita mengelola sisa-sisa makanan apa itu bisa hilang, tidak ada masalah. Betul. Jadi ini mungkin kita akan lebih intensifkan lagi. Iya, jadi jangan hanya terima gratisnya. Iya. Tapi bagaimana agar supaya dibangun sebuah kebiasaan kesadaran ya. Memilah sampah, lalu kemudian kita bisa meningkatkan sampah yang didaur ulang, sekaligus juga kompos dan ada koenzim yang akan menghilangkan bau-bau dari sampah itu ya. Ya, jadi terkadang secara guyon saya bilang begini, ekoenzim ini bukan cuma memfermentasi sampah-sampah yang dihasilkan dari sisa makanan berupa tumbuhan, tapi dia juga kalau kita intensifkan dia juga bisa memfermentasi kesadaran kita akan ketergantungan kita terhadap lingkungan, karena di situ kan ada semacam kebijakan yang seperti tadi bahwa secara spiritual itu kita menghargai yang tersisa, kemudian kita berkewajiban mengembalikan itu ke alam. Nah, inilah yang menjadi semacam inspirasi spiritualnya, Pak. Nah, Pak Masud, mumpung acara kita ini banyak dilihat juga oleh para pengambil keputusan, juga dari pihak pemerintah. Kira-kira apa harapan Pak Masud ke depan, terutama kira-kira dukungan dari berbagai pihak? Jadi kira-kira apa saja yang Pak Masud harapkan dari berbagai pihak ini, mulai dari pemerintah, swasta, lalu kemudian masyarakat sendiri. Tadi masyarakat kita harapkan punya kesadaran yang bertambah, tapi pihak lain, terutama pemerintah dan industri, apa yang mereka bisa lakukan agar supaya kesadaran ini semakin membumi, lalu kemudian kita bisa masuk dalam peradaban ekologis baru dengan cairan yang super ini. Gimana, Pak? Jadi gini. Jadi seperti yang kami sudah lakukan saat ini, dan alhamdulillah disupport sama Wali Kota Makassar yang baru. Jadi kami sudah melakukan navigasi, edukasi di hampir 100 titik di Kota Makassar ini. Dan fokusnya memang di Kecamatan Manggala, karena di Kecamatan Manggala itu kan seperti kita tahu bahwa TPA ada di situ. Jadi kami saat ini sudah melakukan edukasi BIMTEK, bimbingan teknis pembuatan ekoenzim bagi pemula. Jadi kami libatkan komunitas RT/RW, mereka yang siapkan warganya, kami datang mengedukasi, dan alhamdulillah kita bisa laksanakan dengan gotong royong. Jadi harapan kami begini, kita jangan terpaku pada bahwa persoalan sampah, persoalan ekologis yang mendera kita di kota kita tercinta ini hanya bisa dilakukan oleh teknologi canggih. Ternyata teknologi yang sangat sederhana pun bisa kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan biaya murah, dengan cara yang sederhana, bisa dilakukan oleh setiap orang dari seluruh umur, dari anak-anak sampai orang dewasa. Harapan kami kepada pihak pemerintah ini mungkin lebih bisa dijadikan sebagai gerakan masyarakat, karena dengan kita bergotong royong begini kita akan bukan cuma bergotong royong secara sosial, tetapi kita juga bergotong royong secara ekologis. Kita bergotong royong secara ekologis, mengembalikan kondisi ke alam kita, kondisi bumi kita, karena banyak terbukti bukan cuma mengklaim bahwa setiap ada penyemprotan ekoenzim dilakukan di rumah kah atau di lingkungan itu
udara itu terasa lebih bersih, lebih segar. Alhamdulillah. Nah, ini yang memang perlu disupport oleh kalangan kampus, utamanya kampus kita tercinta Universitas Hasanuddin, untuk menjelaskan secara ilmiah teori-teori tentang itu. Mungkin ada riset-riset yang bisa, karena kan begini, ada kalangan teman-teman, saya lihat teman-teman saya kebetulan dari jurusan kimia. Apa itu dilakukan apa? Padahal sebenarnya kalau kita mau menjelaskan secara teori ini menarik untuk kita ini. Justru kemarin ada yang menarik, saya membimbing mahasiswa untuk melakukan penelitian S1. Dia itu melakukan secara kuantitatif bagaimana dosis ekoenzim itu bisa menurunkan koloni bakteri. Dan ternyata terbukti, Pak, 80%. Jadi satu ruangan disemprot ekoenzim, jadi perlakuan, diukur dulu koloninya, baru dia lakukan perlakuan sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. Dan setelah perlakuan dengan menyemprot cairan yang sangat sederhana ini, menurun koloni bakteri 80%. Jadi artinya ilmu yang sangat sederhana ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagi kita. Jadi jangan kita terpaku pada kecanggihannya, ke anggarannya yang wah. Ternyata dengan cara sederhana bisa kita menyelesaikan masalah kita. Bahkan saya bilang begini, ekoenzim ini sebenarnya sampah yang adalah sampah yang menyelesaikan masalah sampah. Jadi, saya kira itu menarik, Pak Masud. Iya. Dan pemirsa, di tangan saya ini saya memegang sebuah produk ekoenzim yang ternyata seperti yang sudah diceritakan tadi oleh Pak Masud secara detail merupakan cairan yang sangat banyak fungsinya, sangat berfungsi dan juga dihasilkan dengan cara yang sederhana. Pak Masud, terima kasih banyak sudah hadir di Unhas TV hari ini. Kita mendapatkan banyak pencerahan dari apa yang dilakukan dan dijelaskan oleh Pak Masud. Pemirsa Unhas TV yang budiman, semoga pertemuan kita kali ini membawa kesadaran baru tentang sebuah pendekatan sederhana, produknya juga tidak canggih-canggih amat seperti yang dikatakan oleh Pak Masud, tapi berhasil menjadi satu solusi baik untuk meningkatkan ketahanan pangan kita, juga untuk membersihkan lingkungan di sekitar kita, sekaligus mengatasi persoalan sampah. Ini yang kita butuhkan dalam aktivitas lingkungan kita. Pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda kali ini, dan insya Allah kita akan bertemu kembali di edisi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.